Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian jamaah Maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat maghrib berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Mohon Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nashahul Ibad ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab Nashahul Ibad bermanfaat untuk kita dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nashahul Ibad bab Thulathi maqalah yang ke-12. Maqalah yang ke-12 ini sudah kita bahas 3 kali. Maqalah ini berisi dawuhnya sebagian hukama yang menyatakan bahwa ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesusahan, kesempitan, kesumpekan. Yang pertama adalah zikrullah, ya, zikir kepada Allah. Yang kedua, liqa'u awliyaih, bertemu dengan para aulia Allah, para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Dan yang ketiga, kalamul hukama, pangandikan para ahli hikmah. Yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Malam ini kita akan bahas yang ketiga, wa kalamul hukama. Poin yang ketiga dari yang bisa menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesumpekan, itu adalah pangandikan dari para ahli hikmah.
Lupa saya tidak bawa kacamata, makanya kok kayak sudah bawa tapi lupa dipakai maksud saya ya. Bukan lupa membawa. Makanya tadi kok kayak blawur itu tidak jelas itu yang dibaca itu ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalamul hukama atau pangandikan para ahli hikmah ini diberi syarah oleh Imam Nawawi, ailladzi yadullu ala khairayid dunya wal akhirah. Ya. Pangandikan para hukama itu, ahli hikmah itu adalah pangandikan yang menunjukkan kepada dua kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, kata-kata yang bisa mendorong kita, menunjukkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, itulah yang dimaksud dengan kalamul hukama, ya, pangandikan para ahli hikmah itu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah itu kalau dalam terjemahan sederhananya bahasa kita sehari-hari ya kebijaksanaan ya. Nah, berarti kalau kata-kata hikmah atau ungkapan yang mengandung hikmah ya, yang merupakan pangandikan dari para ahli hikmah tadi itu ya, kata-kata yang bijaksana begitulah dalam bahasa kita sehari-hari itu. Atau kalau istilah lainnya itu ya kata-kata mutiara itu ya. Nah, itu. Kita kan sering dengar ya kata-kata mutiara, kata-kata yang bijaksana ya, itulah hikmah itu. Kalamul hukama itu ya berupa kata-kata mutiara itu, kata-kata yang bijak itu. Nah, tapi tentu saja tidak sekedar bijak, tapi tadi Imam Nawawi membatasi kata-kata yang bijak yang bisa mendorong kita, menunjukkan kita pada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya. Tidak hanya dunia saja, tidak hanya akhirat saja, tapi kedua-duanya, dunia dan akhirat. Nah, kata-kata hikmah itu ya, istilah hikmah itu sendiri sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab itu dari tinjauan arti katanya ya, jadi tinjauan etimologis begitu ya. Pak Quraish Shihab itu ya di dalam tafsir Al-Misbah ya, ketika menjelaskan ayat yang menggunakan kata hikmah ya, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira ya. Ya. Allah itu akan memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsira, maka orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Quraisy ketika menafsiri istilah hikmah itu pertama-tama dengan menjelaskan makna hikmah itu secara etimologis, arti katanya.
Hikmah itu berasal dari kata-kata hakama. Hakama itu arti yang paling dasar itu sebenarnya menghalangi. Ya, menghalangi. Agak jauh memang dari pengertian kita sehari-hari ya. Menghalangi sebenarnya, menghalangi orang untuk tidak berbuat buruk tentu saja. Ya. Nah dari kata-kata hakama itu juga muncul kata hakamah. Hakamah itu juga maknanya itu ini tali pengekang kuda itu. Ya. Dalam bahasa Arab itu kata hakamah itu artinya itu tali pengekang kuda itu. Ya, lagi-lagi maksudnya ya untuk mengendalikan, untuk menghalangi supaya kuda itu jangan kemudian lalu berjalan karpe dewe begitu ya kira-kira begitu. Nah, inilah kemudian lalu dimaknai sebagai menjadi orang yang bijaksana itu ketika orang kemudian bisa mengendalikan nafsunya itu tidak sembarangan, tidak sak maunya sendiri itu kira-kira begitu ya. Itu dari makna kebahasaan. Tapi kalau para mufassir memang kemudian lalu ketika menafsirkan kata hikmah di dalam ayat yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira itu dengan penafsiran yang bermacam-macam ya. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan itu berbagai macam pendapat para mufassir ya, pendapat para ulama terkait dengan makna hikmah itu. Ada yang menyatakan hikmah itu ya Quran itu sendiri, ada yang mengatakan hikmah itu ya sunnah Nabi, ada yang mengatakan hikmah itu ya keselarasan antara perbuatan dengan kata-kata dan macam-macam masih banyak lagi. Ya. Ya, intinya itu ya kebaikan, intinya itu ya pemahaman yang mendalam itu hikmah. Ya. Kebijaksanaan itu ya. Dan sekali lagi orang yang diberi hikmah oleh Allah itu telah mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata hikmah juga digunakan Allah lagi ketika memberikan contoh ya di antara orang yang diberi hikmah itu. Ya. Jadi orang yang diberi hikmah itu oleh surat Al-Baqarah ya ayat 265 itu dinyatakan sebagai orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah, dan di antara orang yang diberi hikmah itu adalah Luqman. Ya, makanya ada surat Luqman dalam Al-Quran itu ya. Dan Luqman itu karena dia diberi oleh Allah hikmah maka disebut dengan Luqman Al-Hakim ya. Ya, Luqman yang bijak ya, karena Luqman itu diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Luqman itu bukan nabi ya. Di antara orang yang bukan nabi tapi namanya disebutkan dalam Al-Quran di antaranya Luqman ini. Ya. Sebagaimana yang kita baca dalam surat Luqman itu kan panjang sekali itu ya, cerita mengenai Luqman itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah ya wa may yashkuru fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid ya. Dan seterusnya itu sampai ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari ya bunayya aqimis salati wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azbil umur min azbil umur maksud saya keselimpet saya min azbil umur ya wala tus'ir khaddaka lin-nas wa tamshi fil ardi marha dan seterusnya itu ya. Itu panjang sekali ya. Itu merupakan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya ya. Nah, itu dinyatakan di awal sekali itu walaqad ataina Luqmanal hikmata ya. Jadi sungguh kami Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman ya. Nah, makanya sekali lagi Luqman itu kemudian dijuluki Al-Hakim itu ya, Luqman yang ahli hikmah yang
bijaksana itu. Nah tentu saja ya nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya itu ya nasihat-nasihat yang luar biasa bagus ya, yang menurut apa namanya tadi ya penjelasan Imam Nawawi tadi ya, memenuhi kriteria yang tadi itu, alladzi yadullu ala khairayid dunya wal akhirah ya. Jadi nasihat-nasihatnya itu ya pasti menunjukkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu. Ya. Nasihat Luqman itu kan bagus-bagus sekali ya, supaya berbakti kepada orang tua, supaya menjalankan sholat, supaya beramar ma'ruf nahi mungkar, supaya sabar, supaya akhlaknya baik, tidak memalingkan dari manusia ya, tidak berjalan di muka bumi dengan sombong. Itu kan nasihat-nasihat yang luar biasa baik gitu. Tidak ada yang tidak baik gitu ya, untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu. Masya Allah itu. Ya. Jadi itu kata-kata hikmah yang digunakan dalam Al-Quran ya, diantaranya tadi dalam surat Al-Baqarah dan surat Luqman itu ya. Nah, jadi sekali lagi hikmah itu ya, sekali lagi maknanya banyak sebenarnya ya, maknanya banyak ya, tapi intinya ya tadi kebijaksanaan tadi itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris wisdom gitu ya. Makanya kata-kata hikmah itu juga digunakan sebagai padanan dari kata-kata falsafah dalam bahasa Arab itu. Ya. Jadi istilah filsafat dalam bahasa Indonesia, ya, itu kan kalau dari si pengucapannya kan mirip dengan falsafah dalam bahasa Arab. Tapi kita harus tahu, ya, istilah filsafat dalam bahasa Indonesia maupun falsafah dalam bahasa Arab, filosofi dalam bahasa Yunani, termasuk dalam bahasa Belanda, bahasa Jerman dan bahasa manapun itu sesungguhnya bukan bahasa asli itu. Itu diambil dari istilah Yunani, ya. Ya, filosofia itu, cinta kebijaksanaan itu. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, kata falsafah itu kemudian sering disepadankan dengan kata-kata hikmah itu. Ya. Jadi sekali lagi falsafah itu meskipun itu kesannya bahasa Arab, ya, tapi itu bukan bahasa Arab asli ya. Nah, kemudian dicari padanannya dalam bahasa Arab ya hikmah itu. Ya. Nah hikmah itu. Makanya kalau kita bisa membaca buku dalam bahasa Arab berjudul Tarikhul Hukama al-Islam ya, itu isinya itu sejarah filosof Islam gitu. Ya, itu maksudnya ya itu. Ya, tapi sekali lagi hikmah itu secara umum tadi itu kata-kata mutiara ya. Jadi kata-kata bijaksana ya, yang itu memang bisa datang dari siapa saja. Asal memang kriterianya menurut Imam Nawawi itu kriterianya tadi itu. Asal memang kata-kata itu bisa menunjukkan kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu yang menarik dari Imam Nawawi ini ketika menjelaskan makna hikmah yang merupakan kalam dari para hukama itu. Ya. Nah itu. Nah kata-kata yang bagus-bagus tadi itu, yang kata-kata mutiara itu ya, kata-kata mutiara, kata-kata yang bijak itu bisa menghilangkan kesusahan, bisa menghilangkan kesumpekan, bisa menghilangkan kesempitan ya. Ya. Makanya kita sering itu kan ya, kemudian mengaji ya terkait dengan kitab-kitab yang isinya itu ya nasihat-nasihat yang berupa kata-kata mutiara itu ya.
Ya, misalnya yang paling sangat terkenal itu ya kitab Al-Hikam itu ya, kitab yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, yang dulu pernah dikaji oleh Pak Abu Rahmat setiap malam Selasa malam ya. Itu kan isinya kata-kata hikmah, itu kata-kata mutiara itu ya. Dan itu kan luar biasa itu kata-kata mutiara yang ada dalam kitab Al-Hikam itu, yang orang ketika membaca itu, menghayati itu ya tentu saja akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupannya ya. Nah, termasuk ya Naseihul Ibad ini ya sebagian besar isinya ya kata-kata mutiara yang diambil dari para ini. Karena itu menunjukkan kebaikan dunia dan akhirat ya, itu tadi bisa berefek kepada, bisa menghilangkan kesedihan, kesusahan, kesumpakan orang-orang yang lagi sumpek, lagi susah itu ya. Ya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW sendiri ya, terkait dengan hikmah atau kata-kata mutiara atau kata-kata bijak itu ya, itu malahan pernah mengatakan begini ya, khudhil hikmata min ayyi wi'ain kharajat ya. Ambillah hikmah itu dari mana saja datangnya ya. Dari mana saja datangnya. Itu, ya. Nah, lalu dari hadis Nabi ini muncullah berbagai macam ungkapan yang lain ya, yang itu bermacam-macam sekali, yang intinya itu yang menunjukkan dari mana saja tadi itu ya. Ada misalnya kata-kata mutiara yang menyatakan, ungkapan yang menyatakan khudil hikmah ya, walau minal bahaim ya, min famil bahaim ya. Misalnya kata-kata hikmah itu dari mulut binatang sekalipun, ambil itu kalau itu kata-kata hikmah, kalau memang itu kata-kata mutiara ya. Ya. Jadi sampai segitunya ya. Ya. Dan di sisi yang lain Nabi juga pernah menyatakan itu bahwa yang namanya hikmah itu sesungguhnya merupakan merupakan barang yang hilang ya, dari orang yang beriman. Oleh karena itu, di mana saja menemukan, ambil saja itu hikmah itu. Ya. Jadi selama tadi itu, kata-kata hikmah tadi itu mengandung ajakan, mengandung kebaikan untuk dunia dan akhirat. Nah, itu menarik ini. Kriteria Nawawi ini yang menarik ini. Membatasi tidak semua kata-kata mutiara ya, tapi kata mutiara yang bisa menunjukkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat sekaligus itu ya. Ya. Senada dengan misalnya tadi itu ya, ungkapan-ungkapan yang menyatakan ambillah hikmah itu dari mana saja tadi itu ya. Ada ungkapan juga yang itu biasanya dinisbahkan kepada Sayyidina Ali kalau tidak salah itu ungkapan yang mengatakan unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala ya. Jadi lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat yang mengucapkan ya. Ojo dumeh sing ngucapke iki orang hebat, lalu meskipun yang diucapkan ya endah, lalu asal diterima. Enggak ya. Jadi lebih pada substansinya, bukan pada apa yang diucap, bukan pada substansi yang diucapkan, bukan pada yang mengucapkan ya.
Ya. Ya meskipun memang kadang-kadang ya secara psikologis orang yang mengucapkan itu juga berpengaruh, tapi justru malah pesan makalah itu menyatakan ya apa namanya, perhatikan itu yang diucapkan, jangan yang mengucapkan. Nah, memang ya peringatan ini memang apa namanya ya untuk menasihati kecenderungan orang yang biasanya itu orang itu tidak melihat yang diucapkan tetapi melihat yang mengucapkan ya. Kadang-kadang kita tuh mendengar ucapan yang bagus ya, nasihat yang bagus, tapi karena dari anak kecil atau anak muda gitu, walah bocah lagi wingi sore dadak kemelinti macam-macam dadak nasihati barang lah, misalnya kayak gitu, misalnya itu kan berarti apa, lebih melihat orangnya yang mengucapkan ketimbang melihat ucapannya ya. Ya. Ucapannya ya. Ya. Jadi sekali lagi ada nasihat yang menyatakan tadi itu undur maqal wala tanzur mangkal ya. Jadi lihatlah apa yang diucapkan, bukan melihat apa yang bukan melihat pada siapa yang mengucapkan ya. Jadi apa ungkapan-ungkapan semacam itu banyak ya. Jadi intinya tadi itu ya, kata-kata hikmah itu sekali lagi yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai kata-kata bijaksana, kata-kata mutiara ya, itu datang dari mana saja ya. Selama itu memang baik ya tidak masalah itu ya. Kata Nabi ada penjelasannya memang, la yadurruk ya, la yadurruk, tidak akan membahayakanmu ya. Ya, tidak akan membahayakanmu kalau kata-kata itu baik ya. Ya kan bisa saja toh, kalau untuk hal-hal yang sifatnya umum kan ya dari mana saja bisa saja ya. Ya jadi sekali lagi Nabi saya pernah mengatakan tadi itu ya, al-hikmah itu merupakan barang yang hilang gitu. Jadi kalau ketemu ya, di mana saja, dari mana saja, ambil itu tidak akan membahayakanmu ya, ambil saja ya. Selama tadi kriterianya tadilah, kriteria Imam Nawawi ini yang bagus ini menurut saya ini ya. Bagus sekali ini ya. Jadi kata-kata mutiara, kata-kata bijak ya, yang alladzi yadullu ala khairayid dunya wal akhirah. Ini saya kira kata kuncinya di sini ya. Ya. Nah, selama kata-kata itu mengandung apa namanya, ajakan ya, menunjukkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, itu sekali lagi dampaknya besar bagi kita, bagi jiwa kita ya. Kita itu kadang-kadang mendengar ceramah 1 jam ya, diri yang dibicarakan ya, kadang-kadang tidak berpengaruh. Tapi begitu mendengar satu ungkapan kata-kata mutiara, hanya 1 kalimat saja, itu kesannya dalam sekali, dan itu kemudian lalu kita perhatikan itu sepanjang hidup kita, terngiang-ngiang kita dengan kata-kata mutiara itu. Nah itulah kata-kata mutiara yang seperti itu memang. Ya. Kemarin saya baru saja itu mendengar apa namanya, kata-kata mutiara juga panjang sekali, tapi dari Hamka. Ya, jadi suara Hamka, jadi sudah tidak ada sudah bukan ceramah, tapi semacam ungkapan kata-kata mutiara itu bagus sekali. Saya sampai waduh, luar biasa Bang Hamka, memang terkenal ya, ungkapan-ungkapannya indah sekali ya itu ya. Itu luar biasa dahsyat itu. Ya. Ya, jadi intinya begitulah ya. Jadi kata-kata mutiara itu pendek gitu ya biasanya ya. Namanya kata-kata mutiara, kata-kata bijaksana ya, ungkapan para ahli hikmah itu ya. Itu sekali lagi dampaknya dalam jiwa kita itu luar biasa. Ya makanya sekali lagi di antara hal yang bisa tadi menyebabkan kita
terbebaskan dari rasa sempit, rasa susah, rasa sumpek itu ya dengan kata-kata mutiara dari para ahli hikmah itu. Ya. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu googling, saya kira banyak sekali itu kata-kata hikmah itu dari para ahli hikmah itu ya. Kemarin saya baru saja menghadiri penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa untuk Kiai Shodiq ya. Jadi ini saya beritahukan kepada para jamaah, barangkali ada yang belum tahu ya, Pak Kiai Shodiq ya, Pondok Pesantren Shodiqiyah itu ya, yang sering membimbing haji itu ya di Sawah Besar ya. Itu kemarin baru saja diberi gelar Honoris Causa oleh UIN Wali Songo Semarang karena beliau punya karya tafsir yang ditulis belum lama ini selesai ya. Covid kemarin selesai itu. Jadi Pak Kiai Shodiq itu Masya Allah ya, jadi beliau itu kiai pesantren, pembahasan makalah yang ke 12 bab Thulathi selesai ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.